Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ingin menyampaikan bahwa kedepanin baik sangka, kedepanin juga bersabar di semua aspek, di semua hal, dan kedepanin juga positive thinking terkait dengan seruan azan yang diganti hayya 'alas shalah, mari sholat diganti dengan hayya 'alal jihad. Mari kita berjihad. Pertama, saya fakir secara fikih, tapi nanti akan ada kajian-kajian dari para ustadz, para kiai, para habaib, para masyayikh, bahwa insya Allah tidak ada yang namanya azan diganti dengan hayya 'alal jihad. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ketika perang pun tidak diganti menjadi hayya 'alal jihad ketika perang asli di zaman Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Tapi itu kan baik juga buat kita untuk tidak berburuk sangka dulu kepada pihak manapun. Tidak kemudian mencurigai juga kepada pihak manapun. Karena bisa jadi juga ini adalah inisiatif sekelompok kecil saja, atau barangkali ada yang memang nggak ngerti lah ya, kan nggak boleh seudon juga. Jadi gimana? Ya jadikan pelajaran saja, gitu kan, bahwa oh ini emang boleh, oh nggak boleh, ya udah, gitu kan. Kemudian pelajaran-pelajaran lainnya, misalkan pelajaran untuk mengedepankan tadi baik sangka, sabar, tunggu, gitu kan. Barangkali misalnya akan ada penjelasan dari pihak mana gitu yang nanti kita akan memetik hikmahnya di kemudian hari. Tapi atas seruan jihad itu sendiri juga nggak bisa gitu kemudian kita merespon dengan spontan, dan ini bahaya gitu, karena akan terjadi kemudian banyak hal di lapangan bila kemudian di kehidupan nyata gitu ya, bila kemudian ajakan ini menjadi sebuah provokasi. Dan kita sendiri juga jaga jangan sampai berusaha kepada pihak manapun ya, tapi kita juga kemudian jangan merespon itu. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umat tidak direpotin dengan 1-2 kasus ya, 1-2 berita yang bisa jadi kita sedang ditabuh genderang, nggak ngerti oleh siapa, dan sampai kemudian kita menari berdasarkan tabuhan genderang orang lain, tabuhan iramanya orang lain. Tapi asik nih, nanti akan jadi ilmu baru, jadi ilmu baru, jadi ilmu baru. Nanti satu umat dengan umat yang lain, satu pihak dan pihak lain saling mengerti, saling memahami, saling bisa duduk bareng. Oh itu bukan kami, oh itu bukan kita, oh itu bukan kamu, oh itu bukan saya. Sehingga kemudian itu adalah siapa? Ya, itu adalah semuanya ini bersatu insya Allah. Dan saya berharap ya semuanya tetap tenang, tetap adem, jaga yang sudah begitu baik di negeri kita ini, jangan sampai kemudian meningkat eskalasinya menjadi hal-hal yang tidak produktif dan membawa kepada bencana. Sering-sering doain umatnya Rasul kalau pagi hari ya, kalau pagi hari nih ya, antara azan subuh dengan iqamat itu doain umatnya Rasul, Allahumma ighfir ya li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu.
Allahumma arham umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jbur umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma krim umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ustur uyuba ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuq umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Dan sering-sering memang doain umatnya Nabi dalam bentuk sholawat. Kalau tadi yang nggak ngerti, nanti saya tulisin kapan-kapan tentang mendoakan umatnya Nabi, seluruh umatnya Nabi dari mulai Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, atau bahkan malah sejak Nabi Adam, Nabi Adam juga umatnya nanti akan menjadi umatnya Nabi Muhammad kan di padang mahsyar nanti insya Allah, sampai Nabi terakhir Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi sholawat boleh tuh, sholawat kan ada umatnya Nabi kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatih, gitu kan, ada ummatih, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatih. Kenapa sering-sering bawa umatnya Nabi? Supaya diantara kita umatnya Nabi itu ada kasih sayang, ada ikatan emosional yang cakep, yang bagus, ada kemudian keterkaitan rasa, ya kan, saling perhatian, tidak saling curiga, tidak saling salah menyalahkan, tidak saling apa nih, tidak begitu ya, tapi tenang gitu. Nah, tunggu penjelasan, pasti ada penjelasan insya Allah. Toh kalau emang salah kan kewajiban kita bukan juga mencerca yang salah. Kalau emang ada kesalahan, kewajiban kita bukan memakai salah atau kemudian merasa menang, wah salah, enggak gitu. Tapi kewajiban kita adalah mengingatkan saja bahwa itu salah, misalnya gitu. Dengan baik-baik gitu, dengan bagus, santun. Makasih ya saya Sumasun, dan Allah sayang sama semua umatnya Nabi, karena Allah mencintai Nabi, pasti Allah mencintai umatnya Nabi. Dan mudah-mudahan kita menjadi juga umatnya Nabi, sebenar-benar umatnya Nabi yang saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, bahkan kasih mengasihi dan sayang menyayangi bersama makhluknya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Makasih saya Sumansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ketika azan sallu fi rihalikum, karena ada DKM yang melarang mengganti kalimat itu. Mungkin DKM itu belum ngaji. Hai DKM Dewan Kemakmuran Masjid, ketika terjadi wabah, fungsi azan dua. Pertama ngasih masuk waktu, ngasih tahu masuk waktu. Yang kedua ngajak ke masjid. Ketika terjadi wabah, maka fungsi yang satu berubah. Fungsi yang pertama memberi waktu saja, fungsi yang kedua ngajak ke masjid tidak lagi. Makanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallu fi rihalikum, salatlah kamu di rumah saja. Tak usah pakai bahasa Indonesia pula. Itu sunnah. Nah, jadi dulu zaman Nabi, zaman sahabat, kalau terjadi wabah, mereka gitu. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah saja. Waktu itu tak ada DKM ngamuk-ngamuk. DKM sekarang aja ngamuk. DKM tak mengaji. Pengurus masjid, bapak pengurus ya? Ngaji tidak? Gaya bukan main lagi. Maju ke depan. Adapun sedekah masjid kita pada bulan ini adalah 200 juta. Itu duit DKM, bukan untuk dibangga-banggakan. Bagikan itu semua untuk kemakmuran masjid, untuk kemakmuran masjid. Kalau kota itu untuk sedekah, bagikan untuk jamaah fakir miskin yang susah makan. Pula dibanggakan duit masjid. Mudah-mudahan DKM kita mau mengaji. Indonesia akan diruntuhkan. Hati-hati Pak. Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Jangan kita berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Segenap bangsa Indonesia harus belajar dari negara-negara Arab. Negara Arab itu runtuh. Libya, Libanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Indonesia akan difungsikan dengan yang sama. Hati-hati. Kita
kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi. Lek panjenengan memang tidak berkenan dengan kepimpinan beliau, kebijakan beliau, dongakno, berdoa kepada Allah. Indonesia akan diruntuhkan